Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pernahkah Anda mendengar istilah komunisme, sosialisme, dan kapitalisme? Ketiga sistem ini bukan sekadar teori ekonomi, melainkan ideologi besar yang telah membentuk perjalanan sejarah dunia, mulai dari peperangan, konflik ideologis, hingga cara negara mengatur kehidupan masyarakatnya. Pertanyaannya kemudian, Indonesia berada pada posisi yang mana? Apakah Indonesia cenderung komunis, sosialis, atau kapitalis? Ataukah Indonesia memiliki jalannya sendiri? Dalam pembahasan kali ini, kita akan menelaah secara sistematis definisi komunisme, sosialisme, dan kapitalisme, kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem, dan alasan Indonesia memilih Pancasila sebagai dasar dan arah pembangunan nasional. Mari kita mulai pembahasan ini secara lebih mendalam. Bayangkan sebuah negara di mana seluruh pabrik, tambang, dan tanah dikuasai secara kolektif. Tidak terdapat perbedaan kelas sosial, tidak ada yang kaya maupun miskin, sebab hasil produksi dibagi secara merata. Inilah esensi dari komunisme. Komunisme berakar pada pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels. Mereka menyoroti kondisi pada masa revolusi industri ketika kelas pekerja mengalami eksploitasi besar-besaran. Sebagai respons, mereka mengusulkan penghapusan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Dalam sistem ini, tanah, pabrik, dan modal menjadi milik bersama. Tujuan akhir, terciptanya masyarakat tanpa kelas. Secara teoretis, gagasan ini tampak ideal. Namun praktik sejarah menunjukkan hasil yang berbeda. Banyak negara komunis berkembang menjadi negara yang kuat secara politik, tetapi cenderung otoriter. Contoh dapat ditemukan pada Uni Soviet, Tiongkok pada masa Mao Zedong, Kuba, serta Korea Utara. Dalam kasus tersebut, negara mengontrol hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, meskipun komunisme berangkat dari cita-cita kesetaraan, implementasinya kerap meniadakan kebebasan individu. Jika komunisme dinilai terlalu ekstrem, terdapat alternatif yang lebih moderat, yakni sosialisme. Sosialisme tetap mengakui adanya kepemilikan pribadi. Individu dapat memiliki toko, bengkel, atau usaha keluarga. Namun negara tetap menguasai sektor-sektor strategis seperti energi, pendidikan, kesehatan, serta transportasi umum. Tujuan utamanya adalah memastikan kebutuhan dasar rakyat tidak dikuasai oleh kelompok tertentu. Contoh nyata dapat ditemukan di berbagai negara Eropa Barat. Pemerintah di sana menyediakan pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, serta jaminan sosial yang komprehensif. Dengan demikian, kesenjangan sosial dapat diminimalisasi, meskipun masyarakat tetap memiliki peluang untuk menjadi sejahtera. Kelemahan sosialisme antara lain, ekonomi berpotensi kurang fleksibel apabila peran negara terlalu dominan. Dorongan individu untuk berinovasi dapat berkurang. Namun secara umum, sosialisme berupaya menghadirkan keseimbangan antara pemerataan dan kebebasan individu. Berikutnya, kita membahas sistem yang paling banyak dikenal, yakni kapitalisme. Jika komunisme menekankan kesetaraan dan sosialisme menekankan peran negara, maka kapitalisme menekankan kebebasan individu. Ciri utama kapitalisme antara lain, setiap individu bebas memiliki modal dan usaha. Mekanisme pasar menjadi pengatur utama, dan peran negara ditekan seminimal mungkin. Kelebihan kapitalisme adalah kemampuannya mendorong inovasi, kompetisi, dan pertumbuhan ekonomi secara cepat. Contoh konkret dapat dilihat di Amerika Serikat dengan berbagai perusahaan multinasionalnya. Namun demikian,
kapitalisme memiliki sisi negatif. Munculnya kesenjangan sosial yang tajam. Kekayaan cenderung terakumulasi pada segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat tetap mengalami kesulitan. Secara ringkas, ketiga sistem tersebut dapat dibandingkan sebagai berikut. Komunisme menekankan kesetaraan mutlak, namun berisiko melahirkan negara otoriter. Sosialisme menempatkan negara pada sektor penting sambil tetap memberi ruang kebebasan individu. Kapitalisme memberikan kebebasan individu seluas-luasnya, tetapi berpotensi menciptakan jurang sosial. Ketiganya memiliki tujuan mulia, yakni keadilan, tetapi masing-masing mengandung kelebihan dan keterbatasan. Setelah memahami tiga sistem utama tersebut, pertanyaan pentingnya adalah, sistem mana yang dipilih Indonesia? Jawabannya, tidak satupun. Sejak awal berdirinya, Indonesia menempuh jalannya sendiri melalui Pancasila. Mengapa bukan komunisme? Karena komunisme menolak kepemilikan pribadi, serta kerap melahirkan pemerintahan otoriter. Selain itu, nilai-nilainya dianggap bertentangan dengan agama dan kemanusiaan yang dijunjung bangsa Indonesia. Mengapa bukan kapitalisme? Karena jika seluruh mekanisme diserahkan kepada pasar, masyarakat kecil berpotensi semakin terpinggirkan. Kekayaan dapat terkonsentrasi di tangan segelintir elit. Pancasila sebagai jalan tengah. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Artinya, sektor vital seperti energi dan sumber daya alam dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat, tetapi kepemilikan pribadi tetap diakui. Dengan demikian, sistem ekonomi Indonesia bukanlah komunis atau kapitalis, melainkan ekonomi Pancasila. Contoh implementasi, sektor vital dikelola negara melalui BUMN seperti PLN dan Pertamina. UMKM dan koperasi mendapat ruang besar bagi rakyat kecil. Prinsip gotong royong dijalankan sebagai nilai sosial ekonomi bangsa. Ekonomi Pancasila mengintegrasikan nilai positif dari setiap sistem. Dari komunisme, semangat pemerataan. Dari sosialisme, peran negara pada sektor strategis. Dari kapitalisme, pengakuan hak milik pribadi dan inovasi. Dengan demikian, Pancasila tidak sekadar kompromi, melainkan identitas khas bangsa Indonesia. Apakah Indonesia masih berpegang pada ekonomi Pancasila? Secara ideologis, jawabannya adalah ya. Sejak awal berdiri, Indonesia menegaskan bahwa sistem ekonominya bukanlah komunis maupun kapitalis, melainkan ekonomi Pancasila. Pasal 33 UUD 1945 secara jelas menyebutkan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Prinsip ini dimaksudkan agar sektor vital seperti energi, pangan, dan sumber daya alam dikelola untuk kemakmuran rakyat tanpa meniadakan hak kepemilikan pribadi. Hingga hari ini, konstitusi tetap memuat semangat tersebut, dan istilah ekonomi kerakyatan kerap dijadikan rujukan dalam kebijakan maupun retorika politik. Namun dalam praktiknya, perjalanan ekonomi Indonesia menunjukkan dinamika yang berbeda. Sejak era Orde Baru hingga reformasi, arah kebijakan cenderung bergerak ke sistem campuran yang semakin dekat dengan kapitalisme pasar. Liberalisasi ekonomi membuka pintu bagi swasta dan asing untuk masuk ke sektor-sektor yang dulunya dikuasai negara. Beberapa BUMN bahkan melepas sebagian sahamnya ke publik. Negara tetap hadir, tetapi lebih sering sebagai regulator ketimbang pengelola langsung. Perubahan ini terlihat jelas dalam berbagai sektor. Di bidang energi misalnya, blok-blok migas dan sebagian pembangkit listrik
dikelola oleh swasta, meski Pertamina dan PLN masih berperan besar. Dalam sektor perkebunan sawit, lahan dalam skala masif banyak dikuasai korporasi, sementara petani kecil hanya menempati posisi pinggiran. Di sektor pangan, pemerintah memang berusaha menjaga stabilitas harga beras melalui Bulog. Tetapi untuk komoditas lain seperti kedelai atau daging sapi, mekanisme pasar dan impor lebih dominan. Kecenderungan ini berdampak nyata pada masyarakat. Ketimpangan ekonomi masih tinggi, dengan kekayaan terkonsentrasi pada segelintir elit. Pelaku usaha kecil kerap kalah bersaing dengan korporasi besar. Pasar bekerja dengan efisiensi, tetapi tidak selalu menghadirkan keadilan sosial seperti yang diamanatkan Pancasila. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih menjadikan ekonomi Pancasila sebagai ideologi resmi, tetapi praktiknya banyak kebijakan yang bergeser ke arah kapitalisme pasar dengan sedikit koreksi sosial. Ekonomi Pancasila tetap menjadi kompas moral dan yuridis. Namun jalan yang ditempuh sehari-hari lebih sering mengikuti logika pasar. Sebagai penutup, mari kita simpulkan. Komunisme menekankan kesetaraan tetapi berpotensi otoriter. Sosialisme mencari keseimbangan antara negara dan individu. Kapitalisme menjunjung kebebasan individu tetapi berisiko menimbulkan kesenjangan. Indonesia, Pancasila, jalan tengah yang unik, berakar pada budaya gotong royong. Dunia mungkin memiliki berbagai ideologi, namun Indonesia memilih jalannya sendiri. Selama bangsa ini berpegang pada Pancasila, insya Allah Indonesia akan tetap memiliki arah, berdiri tegak, serta mampu menghadapi dinamika global. Pertanyaan reflektif untuk kita semua. Dari keempat sistem tersebut, menurut Anda, manakah yang paling realistis dan adil untuk diterapkan di dunia saat ini? Silakan sampaikan pandangan Anda, agar kita dapat berdiskusi lebih lanjut. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.